Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau kasih tahu sama kalian semua eh, gimana caranya untuk mengatur RPM supaya saat sehabis overhaul atau sehabis perbaikan engine ya, kita tes running itu nggak langsung di 1500 RPM ya. Tapi dengan RPM rendah dulu karena kalau sehabis overhaul langsung digenjot di RPM 1500 itu sangat riskan. Jadi gimana caranya untuk membuat RPM-nya itu idle, yaitu di speed controlnya ya teman-teman. Yang tipe ESD 550 ya, E550E atau sejenisnya yang pakai speed control seperti ini. Nah itu mudah ya teman-teman. Jadi pin yang G ini sampean jumper ke M ya, ini ya. Jadi kalau posisi GHC ini ke resistor adjuster ya, resistor untuk naik turun RPM ya di panel ya, eksternal ya, atau potensio di panel kontrol sana jauh ya. Jadi fungsi dari GHC ini adalah untuk mengejas RPM waktu sinkronis ya. Jadi gimana untuk idle? Nah ini teman-teman, yang M ini idle ini, nah, kelihatan nggak teman-teman? Ini yang idle, kalian hubungan ke pin G. Nah, pin G ini ya, ini begitu engine di start, dia akan RPM-nya akan idle ya, sekitar 500 sampai 700 ya teman-teman. Ini unit Volvo, Volvo seri D7 BTA ya, D7 BTA. Jadi supaya RPM-nya idle, yaitu cukup menggabungkan pin G dan M idle. Lalu untuk mengatur RPM-nya gimana mas? Nah RPM-nya di ini ya teman-teman, idle potensio ini sampean adjust mau RPM idle-nya berapa, tinggal ngecas naik atau turun. Nanti ini begitu dilepas chamberan ini begitu dilepas itu akan kembali ke 1500 atau di settingan run ya, settingan kerja. Nah untuk ngatur settingan run itu di speed ini ya teman-teman, speed ini yang kuning ini kecil ini. Nah, mau 1520, 1512 atau berapa, pokoknya yang sampai hash-nya 50 ya teman-teman. Hash-nya 50 untuk standarnya generator di Indonesia ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Untuk sensor Volvo biasanya yang bermasalah adalah switch oil pressure ya. Nah, posisinya di situ untuk Merin ya, khusus yang untuk D7 BTA ya. Biasanya yang bermasalah ini sama water pressure. Nah ini yang sering bermasalah. Lalu untuk apa itu, untuk yang lain saya kira sensor-sensor jarang rusak teman-teman. Biasanya cuman dua itu, oil switch pressure sama sender untuk temperatur pressure, water pressure. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oh ya teman-teman, saat kalian
eh, untuk tes mesin di posisi idle ketika generatornya udah terkonek. Kalian jangan terlalu lama ya teman-teman, maksimal di 5 menit ya, maksimal di 5 menit atau lebih lebih nggak perlu lama-lama. Karena apa? Karena untuk generator akan panas ya teman-teman, karena posisi idle dia akan mengejar voltase yang ditentukan seperti 380 atau 415, sedangkan RPM-nya masih rendah ya, atau masih idle. Jadi tidak disarankan lama-lama ya teman-teman, tidak disarankan lama-lama. Jadi untuk mencegah hal-hal yang seperti APR rusak atau gulungan exciternya bermasalah atau diodanya yang putus, itu baiknya ngetesnya nggak perlu lama-lama, sebentar aja. Oke ya teman-teman, demikian informasi dari saya tentang speed control untuk ESD 550E ya, untuk Volvo atau Camin atau sejenisnya yang pakai tipe speed control seperti itu. Lalu jika terjadi hunting, ketika hunting ya teman-teman, hunting sampean kalian adjust di potensio gain ya, di dalam ini ya, gain dan stability ini saling bersinggungan ya teman-teman. Jadi ketika idle itu iramanya pincang atau goyang, sampean setel di gain dan stability, cari yang RPM yang critical engine-nya hilang ya, tapi jangan terlalu rendah ya teman-teman, di atas 500 lah kalau idle itu, jangan terlalu rendah ya, karena kalau terlalu rendah banyak nggak bagusnya, karena ada critical engine yaitu getar ya, terutama itu. Kedua, pompa olinya akan pressure-nya akan rendah, akan terjadi alarm ya teman-teman. Jadi cukup di setel di gain dan stability, putar searah jarum jam atau dikurangi ya teman-teman, cari posisi yang paling tenang atau paling stabil ya, sama stability ini. Nah, kemudian drop nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Untuk speed ramping ini untuk saat start pertama ya, dan starting fuel ini untuk start pertama ini, respon untuk start pertama ya, starting fuel ini sedikit banyaknya untuk start pertama. Oke, seperti itu teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.